Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cam, kembali lagi bersama saya Dava Hakim. Kali ini di Ciptakes episode ketiga. Dan apa sih kita akan membahas kali ini? Podcast apa yang akan kita bawakan hari ini? Dan karena bertepatan dengan bulan puasa, saya ingin mengucapkan kepada para sahabat Cam di sini untuk selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua bisa lancar-lancar sampai hari Lebaran nanti. Nah, kali ini karena kita ada di tengah bulan puasa, enaknya kita bahas mengenai investasi syariah. Oleh karena itu, judul di Ciptakes episode ketiga kali ini mengenai gimana sih, masih dengan konsep gimana sih investasi syariah. Nah, kali ini kita mengundang pihak dari luar yang tentunya berkompeten di bidang investasi syariah. Kami mengundang Bapak Kani Hidayah SEMA, merupakan pengurus DSN MUI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perbankan Syariah tahun 2021 sampai 2025. Tentunya pengalaman beliau dalam dunia keuangan syariah itu sangat menarik. Oleh karena itu kami undang beliau untuk menjawab pertanyaan mengenai investasi syariah. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Oleh karena itu sekarang sudah hadir beliau di ruangan kami, Bapak Kani Hidayah. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Dapat sehat juga. Alhamdulillah saya sehat Pak. Ramadan ini ya. Di Ramadan iya Pak. Oke. Jadi kita ngomong-ngomong ini sambil aus-aus nggak apa ya Pak ya. Yang penting isinya kan kita haus akan minum tapi nggak haus akan ilmu ya Pak. Karena ilmunya akan banyak nih Pak dari Bapak. Insyaallah. Oke. Ya oke Pak. Senang lah ketemu dengan Dava nih dari Ciptadana Pak. Ciptadana. Namanya Cam apa yang ininya? Ciptadana Asset Management. Enggak, yang ininya. Oh, Ciptakes. Ciptakes. Iya betul. Kita sebut para penonton ini sahabat Cam nih Pak. Oh, sahabat Cam. Sahabat Cam. Itu yang saya mau tahu. Sahabat Cam. Sahabat Cam untuk para penonton-penonton. Oke, sahabat Cam semua. Iya. Alhamdulillah kita bisa ada di sini ya. Kita bisa ada di sini di bulan Ramadan ini. Tapi nggak lepas dari menuntut ilmu nih, karena kita akan ngobrol dengan Mas Dava. Saya ngobrol dengan Mas Dava. Iya. Untuk membicarakan tentang investasi syariah. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan, kemudian memberikan pengetahuan, akhirnya memberikan juga keinginan buat invest buat sahabat Cam semua. Iya, itu dia Pak yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Jadi kami juga sudah melakukan riset kepada publik kami mengenai banyak banget ternyata yang pengen tahu mengenai investasi syariah itu seperti apa sih Pak? Maksudnya apa sih yang membedakan dan sebagainya gitu. Oleh karena itu podcast inilah kita munculkan Ciptakes episode ketiga ini bertepatan di bulan Ramadan Pak. Iya. Nah Pak Kani, tapi sebelumnya saya pengen tanya sih Pak, Bapak tuh di dunia syariah ini Pak, di dunia keuangan syariah Bapak tuh udah berapa lama Pak? Iya. Sebelum di syariah itu di perusahaan yang sama, saya masih nggak ngurusin syariah. Mulai ngurusin syariah itu tahun 1997. 1997 Pak? Iya, waktu itu mungkin perusahaan kami yang perusahaan pertama yang mengeluarkan reksadana syariah tahun 1997. Oke. Jadi kita start dengan infrastruktur yang sangat terbatas, juga dengan regulasi juga yang mungkin juga belum kayak sekarang ya. Jadi alhamdulillah meluncurlah namanya reksadana syariah pada tahun 1997. Terus kalau kita lihat backgroundnya, kok ada sih dari perusahaan ini mengeluarkan reksadana syariah, reksadana syariah? Iya, betul Pak. Salah satu pemicunya yang menyebabkan atau yang mendrive keluar reksadana ini adalah konsep di mana sebelumnya sudah ada dua lembaga atau dua sektor yang memang sudah syariah, yaitu sektor perbankan dengan didirikannya Bank Muamalah tahun 1992, itu yang pertama. Jadi perbankan sudah ada yang mulai ini syariah ya, perbankan syariah. Kemudian yang kedua, di situ juga ada sektor asuransi, yaitu dengan adanya asuransi Takaful Indonesia tahun 94. Nah, mungkin pemikiran bos itu tentu saja orang kalau nanya investasi ada nggak nih? Nah, kita lah tampil sebagai pelopor untuk keluarnya instrumen investasi berbasis syariah pertama Indonesia. Oke, tapi apa Pak yang memunculkan adanya investasi syariah di Indonesia? Apakah mungkin dilihat, demand-nya ternyata banyak di Indonesia atau seperti apa tuh Pak? Ya, dari kasat mata sih sebenarnya demand itu ada di Indonesia karena masyarakat Indonesia kan mayoritas masyarakat Muslim. Cuma itu tidak lepas daripada pengetahuan literasi mereka tentang konsep investasi syariah. Jadi awalnya memang kita menampilkan atau introduce kepada mereka apa itu konsep investasi syariah, sehingga nanti mereka paham, baru mereka mulai invest di investasi syariah. Kalau saya lihat sih, karena market di situ, yang jadi masalah itu gimana cara kita mengembangkannya, memasarkannya kepada masyarakat banyak. Jadi termasuk juga sahabat Cam ini ya. Kalau sudah tahu kan jadi
tertarik untuk investasi. Tapi yang repot itu kan kalau kita belum tahu, kemudian kita punya dana, terus kita mau apakan anak kita ini yang jadi masalah kan. Nah, yang jelas sebagai seorang muslim, kita memang dituntut untuk berlaku dalam kehidupan kita, kalau bisa dengan kemampuan kita yang terbatas ini kita menjalankan syariah secara menyeluruh. Kalau bahasa syariah itu secara kafah, termasuk juga tentang masalah investasi. Jadi investasi syariah itu menurut saya jadi kebutuhan seorang muslim. Karena how to invest in syariah ways gitu, gimana kita berinvestasi dengan cara yang syariah, yaitu cara yang benar, cara yang halal, cara yang berkah gitu. Nah ini menarik nih Pak. Tapi tadi saya remind sedikit, berarti awalnya muncul investasi syariah itu berawal dari tahun 1997 Pak. Tadi perusahaan pertama yang muncul itu tahun 1997 ya Pak. Dan untuk banknya sendiri di perbankan Bank Muamalah tahun 1992 ya Pak. Nah ini menarik ya, sahabat Cam semuanya, kita bisa melihat bagaimana sejarah keuangan investasi syariah yang ada di Indonesia gitu. Dari secara demand juga ternyata banyak ya Pak, dan berarti sekarang juga masih banyak demand yang belum tersentuh nih Pak, masih banyak banget ya Pak. Betul. Nah oleh karena itu Ciptakes kita bangun untuk ini nih Pak, untuk bisa memperkenalkan ke masyarakat. Saya sekali nih, karena memang literasi daripada keuangan syariah itu masih relatif kecil ya. Rendah ya Pak ya? Rendah sekali. Nah jadi memang upaya dari para pelaku pasar ya, harusnya nggak bosan-bosan untuk terus memberikan edukasi dan literasi pada masyarakat banyak. Kalau marketnya udah di sini, tinggal gimana market itu kita bangunin gitu untuk dia sadar, kemudian dia invest gitu. Betul. Mas Dava. Berarti nggak salah lah ya kita ngundang Pak Kani ya ke sini. Nah, Pak Kani tadi kan Pak Kani itu menyebutkan kalau gimana caranya masyarakat muslim untuk bisa berinvestasi juga gitu. Tapi kan ada kata-kata muslimnya tadi. Berarti apakah publik dari investasi syariah ini tersegmentasi kah untuk muslim saja atau tidak nih Pak? Secara umum sebenarnya Islamic Finance atau keuangan syariah itu adalah salah satu konsep yang di mana transaksi yang biasa itu ditempelkan nilai syariah. Jadi kalau untuk khusus reksadana itu kayaknya seperti ethical fund gitu, seperti dana-dana emang yang dikelola secara etis gitu ya. Etisnya apa? Dengan menggunakan kaidah-kaidah Islam tentunya kan, apa yang digariskan. Jadi apa yang dilakukan oleh para investment manager itu adalah gimana dia ngelola dana ini secara syariah. Nah, cara syariah itu gimana? Tentu saja harus ikut dengan aturan, atau kalau bahasa POJK itu dengan prinsip-prinsip syariah. POJK itu menjelaskan apa tuh prinsip syariah. Jadi prinsip syariah itulah prinsip yang berdasarkan fatwa dari DSN MUI. Nah, ini juga saya sampaikan. Apa itu DSN MUI? DSN MUI itu kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berada di bawah MUI, di bawah Majelis Ulama Indonesia, dan dia hanya mengurusi fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah. Jadi kita mengeluarkan fatwa, DSN MUI itu nanti fatwa itu diregulasi oleh OJK sehingga menjadi aturan main dari para lembaga keuangan. Dia harus patuh pada itu. Sehingga antara OJK dengan DSN MUI itu kayak serasi lah, bekerjasama. Karena tentu saja apa yang dikeluarkan oleh OJK itu yang berbasis syariah harus ditunjang oleh fatwa DSN MUI. Dan fatwa itu terus update ya Pak? Terus update. Jadi fatwa syariah itu yang terkait dengan pasar modal, kalau kita bicara pasar modal itu udah cukup banyak ya, jadi hemat saya sih untuk market needs ya, kebutuhan pasar itu saya kira sudah bisa dipenuhi untuk kebutuhan gimana ngelola syariah itu. Jadi saya ingin tegaskan yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip-prinsip sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jadi nggak boleh tuh MI itu atau siapapun yang bilang itu syariah, dia pakai dasarnya bukan fatwa kita, bukan fatwa DSN MUI, itu nggak boleh. Berarti secara publiknya ini meluas ya Pak? Maksudnya selain muslim pun juga bisa berinvestasi di investasi syariah. Menekankan yang tadi Mas Dava sampaikan, jadi karena dia sifat jadi dana etika itu kan sifatnya universal, prinsip syariah itu sebenarnya universal. Jadi siapapun bisa juga partisipasi misalnya memberi reksadana syariah, nggak harus orang muslim semua. Dan sebenarnya ya sahabat Cam ini, Rasulullah SAW itu mencontohkan, karena dia bertransaksi juga dengan bukan hanya dengan orang muslim. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan nih, ini hadis menurut saya menarik, yaitu Rasulullah itu melakukan satu transaksi namanya gadai. Gadai Pak? Ya, gadai itu dia berarti meminjam uang dengan ada jaminan barang. Namanya dalam konsep fikih itu namanya rahan ya.
dan dia melakukan proses gadai ini itu dengan orang Yahudi. Jadi memang Islam itu tidak mengasih boundaries atau batasan terhadap bahwa orang itu muslim sama muslim. Apalagi kalau kita bicara dengan konsep keuangan yang masuk dalam ranah fikihnya itu fikih muamalah, kalau bahasa fikihnya, bahasa Islamnya ya. Fikih muamalah itu adalah hubungan interaksi antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia, di mana salah satu prinsip, di mana prinsip utama dari fikih muamalah itu semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Oh boleh. Nah, termasuk dia berinteraksi dengan yang memang bukan muslim. Kalau kita muamalah itu silahkan ke semua orang, yang penting kita jalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan interaksi dengan mereka. Oke, nah ini yang menarik sahabat Cam. Jadi mengenai pertanyaan investasi syariah itu khusus untuk umat muslim atau tidak, jawabannya ternyata emang kita terbuka untuk publik keseluruhan, karena kita interaksi yang tadi Bapak bilang antara manusia dengan manusia ya Pak, bukan mengenai background agamanya ya Pak ya. Betul. Saya tambahkan sedikit ya, ini sahabat Cam. Waktu kami pertama meluluskan sana itu ada pertanyaan yang menarik nih dari calon investor. Ya, apakah itu bisa dengan non muslim? Kita jawab, sudah dijawab saya. Yang menarik dibalik, saya bertanya kepada mereka, kenapa syariah dipilih gitu kan? Dia bilang apa? Karena syariah itu pasti benar, pasti jujur, pasti amanah. Nah, jadi seorang investment manager itu tentu saja menerapkan itu pasti benar, pasti jujur, pasti amanah. Karena itu adalah value yang memang harus melekat pada satu lembaga yang namanya Islamic Finance atau lembaga syariah. Jadi itu mereka percaya. Bahkan bukan muslim. Bukan muslim ya? Non muslim. Itu sejak pertama kali dimunculkan. Iya, memang itulah makanya sekarang tinggal para pelaku pasar nih menjaga keamanan itu, sehingga memang ini amanah kepercayaan masyarakat itu nggak hilang. Makanya sebenarnya kalau saya lihat sih satu nilai yang harus terus melekat sehingga tidak akan lunturlah kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah, karena dikelola secara amanah, jujur dan benar. Pak, kan ini ilmu saya sudah semakin bertambah nih Pak. Ini baru pertanyaan awal-awal nih Pak sebenarnya. Tapi saya sebenarnya pengen bertanya lebih lanjut mengenai investasi syariah tentunya. Terkait produknya nih Pak. Kalau tadi kan kita bilang publiknya secara luas gitu. Nah, misalnya kita mau berinvestasi di investasi syariah, apa yang membedakan antara produk yang konvensional dengan produk yang syariah tuh Pak? Tentu saja yang paling pertama, karena dia syariah. Karena dia syariah, dia harus dikelola secara prinsip syariah. Tadi saya sampaikan apa tuh prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip sesuai dengan fatwa dari MUI. Dari kita udah fatwa-fatwa tuh, misalnya tentang pengelolaan dana. Dalam proses pengelolaan dana itu tentu saja seorang yang dipercayakan mengelola dana secara syariah, pertama dia harus melaksanakannya, yaitu misalnya dalam proses investasi. Tentu saja kalau yang biasa semua bisa diinvest. Nggak ngelihat sektor apa, nggak ngelihat bidangnya apa dari para emiten ya, atau pemilik saham itu ya. Jadi emiten yang mengeluarkan saham di bursa itu apa aja bisa. Tapi syariah ada batasannya, yaitu pertama batasan yang paling pokok, batasan sektoral. Jadi batasan sektoral itu adalah hanya boleh invest pada sektor-sektor yang secara syariah itu boleh, halal. Jadi nggak boleh invest pada sektor yang diharamkan secara syariah. Misalnya apa yang diharamkan itu? Yang pertama, sektor keuangan atau banking atau misalnya finance ataupun apa lembaga keuangan yang berbasis pendapatan itu adalah dari bunga. Nah, kayak bank, kalau bank itu pasti akan dikeluarkan dari saham-saham yang eligible, yang saham yang dibolehkan, bank keluar. Kemudian juga misalnya saham-saham yang memang para ulama sepakat bahwa itu saham-saham yang membuat kemudorotan. Mudarat itu nggak baik buat orang, misalnya saham-saham rokok. Itu juga nggak bisa tuh. Maka kalau ada saham rokok di bursa itu, dia dikeluarkan, nggak boleh invest di saham-saham rokok. Nah, terus saham-saham yang perusahaan itu mengeluarkan misalnya barang-barang yang haram misalnya ya. Misalnya apa? Ada berapa, misalnya berapa emiten di bursa itu dia memproduksi misalnya alkohol itu dikeluarkan. Itu yang pertama sektoral. Yang kedua, tentu saja di samping sektoral sudah oke, dilihat berikutnya makin dalam, yaitu gimana dia membiayakan perusahaan ini, si emiten. Sehingga diambillah salah satu kriteria atau saringan, yaitu saringan dari rasio keuangan. Rasio keuangan pertama digunakan yaitu rasio
utang berbasis ribawi dibagi dengan total aset perusahaan itu. Angkanya itu tidak boleh lebih dari 45%. Oke. Ini mengindikasikan bahwasannya perusahaan atau emiten yang ada di bursa yang sama bisa dibeli oleh reksadana syariah atau investasi syariah adalah saham-saham yang memang dia dibiayai kebanyakan bukan dari utang ribawi, walaupun tetap boleh ada utang ribawi, tapi paling tidak 45% yang mayoritasnya adalah dana-dana yang secara syariah boleh, yaitu dari ekuitas ataupun dari misalnya mengeluarkan instrumen yang berbasis syariah. Yang kedua, disaring juga kalau nanti perusahaannya konglomerasi, dia tuh tidak boleh menghasilkan pendapatan yang non halal, yang haram, dibagi total pendapatan itu lebih dari 10%. Jadi dua kriteria. Pertama, kalau kita rangkum tadi, yang pertama lihat sektornya. Sektor tentu saja harus sesuai dengan syariah, yaitu sektor yang memang secara syariah itu halal, bukan sektor yang haram. Ya. Yang kedua, gimana perusahaan itu dibiayai oleh para pemodal atau para pemilik sahamnya, itu di mana diambil rasio utang ribawi dibagi dengan total aset itu harus kurang dari 45. Yang ketiga, buat perusahaan yang misalnya banyak anak perusahaannya konglomerasi atau mungkin juga nggak konglomerasi, itu nggak boleh pendapatan non halal betul dibagi total pendapatan lebih dari 10%. Kalau itu sudah dijalankan, maka itu bisalah investasi syariah. Itu yang pertama dari segi pemilihan instrumen. Kemudian dari etika, gimana seorang fund manager yang Islami itu dia nggak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan syariah. Misalnya spekulasi. Spekulasi itu apa sih? Kalau kita definisi spekulasi itu, seorang portfolio manager itu tidak boleh dia mendasarkan putusan investasinya pada sesuatu yang untung-untungan, menerka-nerka. Nah, definisi untung-untungan itu dia tidak dibekali dengan data yang lengkap. Jadi kalau portfolio manager invest itu, dia nggak bisa invest itu dengan dia nebak-nebak, tapi dia harus memiliki data yang lengkap sehingga dia membuat konklusi atau kesimpulan untuk invest itu benar. Dia nggak boleh guessing, karena guessing secara fikih itu speculating. Tapi cara mengetahui itu gimana, Pak? Misalnya? Nah, tentu saja ini ya, Pak. Berarti fundamental analisis jadi penting. Jadi syariah itu fundamental analisis yang didahulukan. Persis sebenarnya kalau kita lihat beberapa investor-investor yang udah unggul-unggul, mereka memerlukan fundamental dulu. Selama fundamental bagus, insya Allah tuh perusahaan atau emiten jadi bagus. Jadi fundamental paling penting. Paling penting ya, Mas. Nah itu, jadi sejalan dengan syariah gitu. Kita nggak bisa membuat keputusan investasi dengan satu hal yang sifatnya guessing. Atau waktu kita bilang guessing, kita melakukan namanya aksi investment itu jadi spekulasi. Jatuhnya kayak dukun ya, Pak? Nanti. Iya, jadi kayak dia, ini saham ini mulai ini. Gitu. Makanya kalau saya lihat, kalau kita invest secara syariah itu para portfolio manager pasti yang dipilih saham-saham bagus. Pasti saham-saham bagus. Karena dia nggak bisa dengan saham yang tidak based on fundamental ya, sehingga dia nggak bisa invest di situ. Pak, saya menarik nih, Pak. Tadi ada pembahasan mengenai sektoral yang tidak baik bagi masyarakat. Contohnya tadi rokok. Nah, kalau misalnya ternyata ada makanan yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat, contohnya misalnya mie instan gitu kan, Pak, itu kan tidak baik. Itu termasuk ini juga, Pak? Nah, ini yang menarik. Keputusan tentang itu sebenarnya keputusan sifatnya agak berbeda ya antara orang, termasuk rokok. Kalau kita baca fatwa itu, rokok belum diharamkan secara definitif. Jadi, secara definitif belum haram, Pak? Cuman kesepakatan para ulama yang bergerak dalam investasi, saham-saham rokok itu dikeluarkan. Jadi kita ngikut aja, yang pendapat yang umum. Walaupun Indonesia itu kalau bilang rokok haram, rokok ini nggak haram, memang betul. Memang kita mengharamkan rokok secara definitif ya. Secara definitif. Jadi memang kita sebagai investment yang punya contoh yang sudah established duluan di luar, rokok itu dikeluarkan. Jadi kita ikuti karena contoh yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham rokok itu ya kita keluarkan gitu ya, Pak ya. Nah ini menarik tadi. Kita sudah mengetahui sahabat Bacam mengenai investasi syariah, tapi sebenarnya masih ada lagi pertanyaan berikutnya mengenai investasi syariah nih, Pak. Kalau tadi mengenai background adanya investasi syariah, terus juga kita mengenai pengelolaan ya tadi, Pak ya. Tapi kan kita belum mengetahui, Pak, apa sih pengelolaan lebih rincinya lagi gitu, Pak. Jadi
ada nggak sih Pak perbedaan pengelolaannya itu sendiri terhadap investasi syariah dengan konvensional Pak yang lebih rinci? Sebenarnya secara investasi itu sama lah. Seorang investment manager itu kan harus prudent dia dalam membuat keputusan investasi. Cuman pada saat dia memilih investasi itu ditempelkan nilai-nilai syariah. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Soal tadi dari segi pemilihan instrumen investasinya, dia nggak boleh pada saham-saham yang haram, yang halal, yang harus yang halal. Kemudian gimana dia acting untuk melakukan investasinya? Dia nggak boleh berbuat sesuatu yang namanya spekulatif. Jadi dua itu sebenarnya sejalan, either conventional based maupun syariah based. Itu yang artinya artinya harus prudent juga dalam melaksanakan investasi. Tapi yang ini ada batasan-batasannya, yaitu syariah harus tentu saja halal dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan syariah, misalnya tadi spekulasi. Yang kedua, pada reksadana syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah itu yang nantinya akan melakukan pengawasan kepada para pengelola investasi nih, misalnya CAM salah satunya. Jadi ada DPS-nya, di mana DPS itu kalau ada misalnya produk yang ini dikeluarkan oleh CAM, itu DPS diajak rapat dulu. Jadi produknya kayak gini, Pak DPS, kemudian DPS ngeliat. Maaf Pak, saya potong Pak, saya pengen nanya nih Pak. Bapak kan pernah jadi Dewan Pengawas Syariah di kita ya Pak ya? Di Ciptadana. Nah, itu apakah setiap pengeluaran produk itu baru diundang Pak Kani atau mungkin setiap bulan sekali Bapak datang untuk apa gitu? Kita sebenarnya ada meeting reguler sebelum ada COVID ya. Jadi tapi kalau buat produk itu ditawarkan masyarakat, itu sebelum ditawarkan harus melalui diskusi dengan DPS dan pengawas syariah. Kalau produk ini oke apa enggak, terus investasi kayak apa dan segala macam. Nanti baru dari situ DPS mengeluarkan namanya kayak opini bahwa produk ini akan dikeluarkan sudah oke. Dan opini lah menjadi dasar nanti pendaftaran ke OJK. Jadi OJK itu harus ada opini DPS. Sebelum pendaftaran di OJK. Jadi kalau misalnya seorang atau suatu investasi itu mengusulkan untuk mengeluarkan produk OJK nggak ada opininya, itu dibalikin. Harus ada opini. Harus ada opini dulu. Nanti kita lihat, misalnya ya, kadang-kadang kan tidak semua diketahui oleh MI. Jadi mungkin lewat diskusi itu ketahuan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi sebenarnya aturan OJK sebenarnya juga sudah jelas, termasuk fatwa DSN. Jadi tinggal dilaksanakan saja, tapi untuk formalnya emang harus ada opini dari Dewan Pengawas Syariah, baru nanti direstui oleh OJK, baru boleh MI itu mengeluarkan sahamnya pada produknya pada publik. Nah ini pertanyaan lagi Pak berikutnya mengenai produk. Apakah setiap produk yang base-nya itu syariah itu harus ada nama syariahnya Pak di situ atau tidak? Nah, ini kalau ini kayaknya regulasi yang ngatur. Ini ada regulasi ya Pak? Kayak kalau aturan perbankan itu setiap bank perbankan yang bersyariah harus ada kata syariahnya di belakang bank. Jadi bank syariah muamalat harusnya gitu kan, atau bank syariah Indonesia. Bank syariah misalnya, pokoknya ada kata syariahnya. Nah kalau aturan OJK tentang investasi, di setiap reksadana itu harus ada syariahnya di belakang kata reksadananya, itu peraturan OJK. Jadi reksadana syariah misalnya Cipta Syariah Equity. Syariah Equity lagi udah kau pakai. Jadi emang agak redundant nih, agak berlebihan. Jadi yang pertama ada syariah di depan, reksadana syariah misalnya Cipta Equity, pakai syariah lagi. Syariah lagi, betul Pak. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting orang pada paham. Takutnya nanti mereka salah kalau nggak lengkap ya. Jadi itu adalah satu keharusan. Nah kalau kita lihat, kalau misalnya nanti Dava, saya terusin, saya nanya sendiri. Ya nggak apa-apa Pak, karena biasanya saya suka lewat 5 pertanyaannya. Gimana Pak dengan jenis reksadananya? Sebenarnya antara syariah dengan nggak syariah itu hampir semuanya ada. Misalnya yang konven ada reksadana syariah saham. Di kita juga syariah ada reksadana syariah saham. Di mana investasinya pada syariah. Pada saham-saham syariah maksud saya. Kedua ada reksadana pendapatan tetap. Syariah juga punya investasinya pada pendapatan tetap, instrumen tetap, tapi berbasis syariah. Ciptadana juga punya Cipta Syariah Balance. Jadi Syariah Balance itu. Kemudian misalnya nanti mengeluarkan reksadana misalnya terproteksi. Syariah juga bisa. Jadi sebenarnya syariah nggak kalah dalam nanti instrumen yang dikeluarkan. Jadi bisa. Tinggal nanti DPS mengawasi apakah pelaksanaan yang ada direncanakan atau dalam prospektus atau ada dalam kontrak investasi kolektif ini dijalankan dengan baik oleh
oleh manajer investasinya. Oke, jadi pada prinsipnya perbedaannya di situ ya Pak? Ya. Kalau misalkan investasi syariah itu berarti sebelum didaftarkan ke OJK itu ada opini dari Dewan Pengawas Syariahnya. Ya. Tapi kalau yang konvensional bisa langsung didaftarkan gitu ya Pak ya? Oke, berarti saya udah dapat nih Pak perbedaannya mengenai itu nih Pak. Jadi udah berapa perbedaannya? Perbedaan, belum selesai, masih ada Pak? Masih ada. Oke, apa lagi Pak? Perbedaan yang berikutnya adalah di mana reksadana syariah itu tidak boleh menerima pendapatan yang tidak sunah syariah, pendapatan yang haram misalnya. Contohnya gimana tuh Pak? Contohnya, nah ini agak udah nggak banyak sekarang. Reksadana syariah itu mengelola manajer investasi itu mengelola reksadana dengan misalnya kustodian banknya itu adalah bank konven. Ya. Saya dengan salah satu bank dan rekening kustodian mendapat bunga jasa giro misalnya. Nah, bunga jasa giro itu harus dikeluarkan dari portofolio pendapatan bunganya ya. Kemudian disisihkan menjadi dana kebajikan yang dibagikan kepada umat. Oh, dana kebajikan itu ya. Dana yang dibagikan gitu ya Pak? Dibagikan, tapi yang secara syariah tidak boleh dibukukan sebagai pendapatan reksadana. Oh iya. Kalau ada pendapatan bunga dari misalnya bank kustodian masuk ke reksadana, misalnya itu harus dikeluarkan. Nanti dimasukkan satu rekening, nama rekening kebajikan, nanti bisa distribusikan oleh MI-nya, oleh manajer investasinya. Tentu saja menurut POJK terakhir, MI itu harus mendapat persetujuan DPS kemana nyalurinnya. Jadi buat umat ada tuh dalam fatwa kita tentang gimana menyalurkan dana itu. Pak, terkait tadi nih Pak, perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional mengenai tolok ukur Pak. Kan kalau misalkan di saham, di equity kita tahu ada IHSG gitu ya Pak. Nah kalau misalkan di investasi syariah itu tolok ukurnya dari mana nih Pak? Nah kita lihat dulu apa sih tolok ukur itu. Tolok ukur ada satu instrumen di mana kita bisa membandingkan kinerja reksadana itu dengan salah satu tolak ukurnya. Jadi misalkan kita lebih tinggi dari tolak ukur berarti kita kinerjanya bagus. Jadi kalau kita lebih tinggi dari misalnya tolak ukur itu selama tahun ini dia cuma menghasilkan 5%. Kemudian reksadana syariah dikelola CAM misalnya menghasilkan misalnya 7%, berarti CAM lebih unggul. Nah, kalau dia tolak ukurnya ternyata 5, CAM menghasilkannya cuma 4,5 misalnya, maka itu dia kinerjanya kurang bagus. Nah, di bawahnya benchmark ya Pak? Di bawah benchmark. Nah, benchmark ini biasanya itu harus memang seimbang. Kalau konven tentu saja dibandingkan dengan indeks yang konven. Biasanya di benchmark itu adalah indeks atau tolok ukur itu adalah indeks. Di Indonesia itu, Bursa Efek Indonesia itu udah mengeluarkan 5 indeks syariah. 5 Pak? 5, udah cukup banyak. Yang pertama itu paling awal tahun 2000 itu Jakarta Islamic Index. Itu yang paling pertama ya? Paling pertama, disebut dengan JI ya, Jakarta Islamic Index. Dulu orang salah tangkap nih Mas Dafa, dia bilang kalau saham syariah ngeliat di mana? Lihat JI. Nah kalau kita lihat JI itu, saham yang masuk JI itu cuma 30. Padahal di bursa tuh sahamnya tuh banyak ratusan. Jadi JI itu adalah saham-saham yang diambil oleh bursa. Saham-saham yang diambil bursa itu disaring sehingga tinggal 30, yaitu saham-saham liquid. Jadi kalau kita bilang JI itu adalah saham-saham liquid berbasis syariah. Kemudian juga pada tahun 2018 kemarin ternyata ada kebutuhan nih, nggak hanya 30, maka JI mengeluarkan namanya JI 70. Jadi kalau yang tadi 30 saham nggak disebutkan jumlah sahamnya, kalau disebutkan 70. Jadi disebutkan 70 saham yang masuk sebagai saham yang dalam indeks JI 70. Jadi pertama, saham-saham yang ada di bursa itu dipilihlah saham-saham yang market cap-nya tinggi. Market cap tinggi diambil 60 kalau buat JI, kemudian nanti disaring lagi yang liquidity-nya tinggi, yang perdagangannya sangat tinggi, diambillah 30. Kalau yang JI 70 diambillah yang perdagangan tinggi 70 saham. Tapi perkembangan kebutuhan indeks juga beberapa lembaga atau beberapa ini ngusulin ke Jakarta Stock Exchange ya atau Bursa Efek Indonesia
ada dikeluarkan juga namanya MES, IDX MES 17. Jadi saham-saham yang di-create dari saham-saham BUMN, di mana masuk dalam indeks IDX MES BUMN 17. Nah, itu 17 saham. Ada juga nanti saham-saham yang syariah growth stock. Jadi itu udah mulai banyak tuh tolak ukur buat syariah, tapi biasanya digunakan buat tolak ukur dalam investasi biasanya hanya JI atau mungkin J70. Yang paling bilangan besar namanya ISSI, Indeks Syariah Saham Indonesia. Indeks Syariah Saham Indonesia. Kalau dibalik bahasa Inggrisnya sama tuh, Indonesian Syariah Stock Index. Oh iya benar, isi sama juga. Tuh, isi juga. Mau bahasa juga. Inggris, mau bahasa Indonesia, dua-duanya sama. Kayak iya benar, Pak. Kalau ISS itu adalah syariah kompositnya. Seperti apa tuh, Pak? Seperti ya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi padanannya IHSG itu adalah ISSI. Makanya bisa juga misalnya M itu membuat tolak ukurnya itu ISSI, boleh juga. Tapi kayaknya boleh juga lah, terserah M-nya lah. Nanti di prospektusnya dijelaskan apa yang jadi tolak ukur. Apa yang jadi tolak ukurnya. Gitu. Jadi sekarang tolak ukur itu dibutuhkan sehingga investor bisa mengukur gimana kinerja MI-nya. Kalau dia misalnya kinerja di bawah dari indeks yang jadikan acuan, berarti ini MI-nya kurang oke nih. Tapi kalau dia misalnya di atas, maka MI-nya oke. Nah itu salah satu cara bagaimana seorang investor itu menentukan pilih MI yang mana, karena data udah tersebar tuh. Dia misalnya kita lihat MI yang mana sih, nah kelihatan nih kinerjanya. Ada yang MI misalnya kinerja bagus, ada juga yang nggak bagus, ada yang moderat itu pilihan para investor. Oleh karena itu hemat saya, memang sebelum seorang investor tuh invest, dilihat dulu tuh milih MI mana buat investor reksadana ya, sehingga dia bisa yakin bahwa M ini ngelola dananya dengan profesional dengan benar. Nah itu dia, berarti ada saran dari Pak Kani untuk kita bisa berinvestasi, tentunya di investasi reksadana syariah ya Pak ya. Betul. Dan tentunya lagi terkhusus di Cipta Dana Aset Management. Nah Pak, sahabat Cam ya. Sahabat Cam. Nah Pak, kali ini saya pengen menanyakan, ini hal terakhir sebenarnya ingin saya tanyakan mengenai gimana sih Pak, kalau misalnya saya sebagai investor ingin menggunakan dana investasi tersebut dari dari kita reksadana, dari kita melakukan investasi di reksadana, dan dana itu kita gunakan untuk ibadah, contohnya misalnya saya di tahun depan saya ingin zakat sekian gitu misalnya, melakukan zakat sekian, terus nanti berarti dari sekarang saya mengumpulkan sekian untuk nanti perkiraan di sampai tahun depan tuh udah kira-kira terkumpul segini untuk nanti saya zakatkan. Atau misalnya contohnya lagi yang lebih besar, ibadah naik haji gitu Pak, umroh gitu ya, umroh atau naik haji ya betul. Nah itu apakah dengan investasi di reksadana dan hasil dari investasi tersebut bisa digunakan untuk ibadah seperti itu Pak? Saya kira bisa ya. Jadi memang instrumen reksadana itu adalah instrumen investasi. Kalau kita lihat definisi investasi kan kita menaruh uang kita pada satu instrumen ya, di mana nanti kita berharap itu akan tumbuh. Jadi kan investasi kan saya gitu. Jadi kalau tumbuh itu sehingga kita bisa menunaikan sesuatu yang kita rencanakan. Tentu saja saya tekankan pada sahabat Cam ini ya semua. Tentu saja kalau kita mau invest itu harus ada ilmunya. Jadi nggak bisa nggak ada ilmunya, harus ada ilmunya. Sehingga nanti harus baca-baca gimana sih proses investasi itu dilakukan. Pertama tentu saja kita lihat tujuannya apa dan kita apa. Kemudian kita juga harus cerminkan di kita tuh risiko itu kayak apa sih. Karena ternyata reksadana syariah dengan tadi saya sampaikan dengan berbagai jenis itu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Misalnya reksadana syariah saham, saya kalau saham itu risikonya tinggi. Nah mungkin kalau buat kita punya rencana, ya kita ini aja kita ukur-ukur nih. Nah bisa juga misalnya reksadana yang agak risiko tidak terlalu tinggi, misalnya reksadana berbasis pendapat tetap. Reksadana syariah berbasis pendapat tetap itu relatively dia risikonya kecil. Kemudian yang memang lebih safe lagi reksadana berbasis pasar uang syariah. Betul Pak. Jadi bisa juga. Jadi bisa misalnya seorang investor itu dia mau misalnya merencanakan umroh pada tahun sekian, tinggal dihitung aja nih, saya invest berapa nih pada reksadana ini, sehingga pada waktunya umroh dana itu akan tersedia.
Atau misalnya mau bayar zakat, kalau saya zakat misalnya Ramadan ini sekian nih, atau Ramadan tahun depan sekian. Kita bisa juga rencanakan misalnya saya harus nabung nih buat zakat. Mungkin pada saat nanti pembayaran zakat kan kita jadi punya uang gitu. Kita nggak. Jadi bisa sebenarnya. Jadi salah satu instrumen investasi bisa dilaksanakan oleh investor untuk merencanakan misalnya buat bayar zakat, buat umroh, yang lain misalnya buat kurban. Iya, betul. Kadang-kadang kita kalau nggak nyisihin tuh kurban lupa tuh. Iya, padahal kan cuman berapa juta ya. Iya, jadi pas hari hanya kita nggak punya uang gitu kan. Iya. Tapi kalau kita planning dengan kita punya investasi, ya kita nggak lupa. Apalagi sekarang dengan media-media yang serba ini ya. Betul. Serba online ya, bisa juga termasuk CAM saya kira bisa juga invest lewat ini ya, Cipta Nasional dengan media online. Jadi sekarang udah mudah sih saya kira. Jadi buat sahabat CAM ini, hemat saya sih udah nggak ada hambatan ini untuk investasi syariah. Buat kaum muslim, itu sudah dijelaskan bahwa ini syariah. Kenapa syariah? Karena sesuai dengan syariah. Kenapa syariah? Sesuai dengan fatwa di SNMUI. Dan juga kita juga memiliki MIMI yang memang mengelola syariah. Dia amanah, dia jujur, dan dia harus profesional juga. Kemudian investasinya tentu saja ada pembatasan-batasan yang merasa kita tuh nyaman. Kita nggak akan invest pada hal-hal yang memang secara syariah tidak diperkenankan. Jadi saatnya saya kira sih kita udah tahu semuanya, tinggal kita siapkan dana. Karena saya sering kalau ngajar tuh Pak Kani, syaratnya investasi yang syarat pertama tuh punya dana dulu. Karena punya dana gimana mau invest kan? Benar, pasti dulu. Jadi punya dana baru kita pelajari gimana how to invest, gimana cari investasi kita secara syariah. Iya, betul. Dan sekarang udah CAM ini udah sejak lama mengeluarkan investasi syariah. Dan memang salah satu yang saya tahu sih mendapat apresiasi cukup banyak juga dari lembaga internasional. Jadi jadi bisa tampilkan untuk apa saja achievement dari CAM ya. Jadi sekali lagi buat para sahabat CAM sekarang saatnya saya kira. Jangan ragu Ramadan ini kita belajar. Setelah Ramadan kita mulai invest. Betul. Caranya apa? Ngumpulin uang. Nggak ada uang nggak bisa invest. Takutnya Pak, mereka mau investasi reksadana syariah tapi uangnya dari pinjol kan sama aja Pak. Gitu. Jadi investasinya udah bener nih syariah, tapi pas dapetin dananya ternyata. Tadi pertanyaan Mas Dafa benar tuh, bisa nggak dikaitkan dengan rencana keuangan kita? Sangat bisa. Sangat bisa kita harus punya rencana sehingga kita mengelola pendapatan kita tuh jadi bener gitu. Nggak tiba-tiba ya gitulah, tiba-tiba kita nggak tahu uang kita kemana aja. Tapi kalau sudah ada alokasi yang jelas, saya mau begini, masukin reksadana CAM. Saya mau begini, masukin reksadana CAM. Mungkin bisa juga beberapa akun reksadana, nggak apa-apa. Ada yang reksadana saham, ada pendapatan tetap, bisa juga reksadana cipta dana yang berbasis pasar uang, itu bisa juga. Oke, nah itu dia sahabat CAM terkait pertanyaan terakhir saya. Tapi untuk saya bisa investasi untuk supaya sahabat CAM juga tertarik untuk bisa investasi di reksadana syariah nih Pak. Boleh dong Pak closing statement kepada sahabat CAM. Kira-kira apa yang Bapak sarankan kepada mereka untuk bisa berinvestasi reksadana syariah Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, tentu saja sekarang ini sahabat CAM MIM yang berbasis atau MIM yang mengelola reksadana syariah itu sudah banyak. Jadi tinggal dipilih tadi, tentu saja pemilihannya sesuai dengan kinerjanya ya. Saya kira kinerja CAM cukup bagus ya. Mudah-mudahan bisa dilihat di web. Dan tadi saya sampaikan nih, CAM ini banyak achievement ya, banyak penghargaan dari luar. Nah, yang paling penting tadi saya sampaikan, dengan tersedia reksadana syariah dari CAM dengan berbagai jenis, ada reksadana berbasis saham, reksadana campuran, reksadana berpendapatan tetap, yang syariah semuanya termasuk reksadana pasar uang, maka pilihan itu tinggal diseleksi oleh sahabat CAM mana yang paling cocok nih, sesuai dengan rencananya nanti mau rencananya apa, sehingga dari situ kita bisa mulai untuk investasi sehingga nanti rencana yang telah dibuat oleh sahabat CAM menjadi terpenuhi. Jadi itu mungkin pesan saya, dan mudah-mudahan kalau nanti sahabat CAM udah paham, jadi kalau bahasa keren itu udah jangan ragu deh invest di reksadana syariah, karena
itu semua dilakukan berbasis syariah dan ada pengawasannya baik oleh DPS maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saya gitu Mas Dafa. Ya, terima kasih Pak Kani. Saya ingin merangkum terkait podcast Cipta Cash episode ketiga kali ini. Jadi tadi Pak Kani sudah menjelaskan mengenai gimana sih background adanya investasi syariah di Indonesia, background mengenai keuangan syariah di Indonesia, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa perbedaan pengelolaan antara investasi konvensional dengan juga investasi syariah tentunya. Dan dari penjelasan-penjelasan dari Pak Kani cukup kompleks Pak, sudah saya sangat amat mengerti sebagai orang yang awam di bidang investasi ini Pak. Ya sahabat Cam, itu dia Cipta Cash ketiga kali ini bersama Pak Kani mengenai gimana sih investasi syariah, dan kita sudah mengetahui pengelolaan investasi seperti apa, perbedaan antara investasi syariah dan juga investasi konvensional seperti apa, dan seperti yang Pak Kani bilang, kita nggak perlu ragu lagi untuk investasi di reksadana syariah tentunya, karena sudah dilaksanakan dengan benar, jujur, dan amanah seperti yang Pak Kani bilang tadi. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk teman-teman sahabat Cam semua yang hadir di sini untuk bisa berinvestasi di Cipta Dana Asset Management. Produk-produk syariah kami ada berbagai jenis, contohnya ada Cipta Syariah Equity, Cipta Saham Unggulan Syariah, Cipta Syariah Balance, dan Cipta Kas Syariah. Nah, itu tinggal sahabat Cam pilih mana produk yang terbaik untuk portofolio sahabat Cam. Oke, itu dia episode kita kali ini. Nantikan episode berikutnya di berbagai platform, dan yang sebelumnya kalau sahabat Cam kelewat juga bisa nonton di episode sebelumnya di YouTube kami, TikTok, Instagram, dan juga Spotify. Itu dia episode ketiga kali ini bersama Pak Kani. Terima kasih Pak Kani atas kehadirannya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya Pak Kani. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Pak hari ini Pak. Ya, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.